Sir Alex Ferguson, nama yang sangat legendaris dalam dunia sepak bola. Lebih dari 26 tahun, ia membangun Manchester United menjadi kekuatan sepak bola yang begitu mendominasi. Dengan sederet gelar juara yang luar biasa. Namun, ada satu pertanyaan besar yang hingga kini menjadi tanda tanya. Mengapa banyak mantan pemain yang ia didik, yang begitu sukses sebagai pemain, tidak ada yang mampu mengikuti jejaknya sebagai pelatih yang hebat? Di bawah bimbingan Ferguson, sebenarnya banyak pemain hebat yang lahir, seperti Ryan Giggs, Roy Keane, hingga David Beckham. Mereka adalah pemain bintang yang membawa United ke puncak kejayaan. Tapi ketika mereka beralih dari lapangan hijau ke kursi pelatih, mengapa tak ada satupun dari mereka yang berhasil mendekati kesuksesan yang pernah mereka nikmati sebagai pemain? Mungkin contoh yang paling mencolok adalah Ole, ya pahlawan malam final Liga Champions tahun 1999. Tapi saat menjadi manajer Manchester United, hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Atau Gary Neville, legenda di lini belakang yang berakhir dengan masa kepelatihan yang singkat dan gagal di Valencia. Menjadi pemain hebat tidak otomatis membuat seseorang menjadi pelatih hebat. Ada perbedaan besar antara menguasai taktik di lapangan dan mampu memimpin tim dari pinggir lapangan. Menjadi pelatih bukan hanya tentang pengetahuan taktik. Anda harus bisa mengelola ego pemain, menyesuaikan strategi dengan cepat, dan menangani tekanan media dan penggemar. Dan itu membutuhkan keahlian khusus yang berbeda dari apa yang diperlukan sebagai pemain. Ferguson tidak hanya ahli dalam strategi, tapi ia juga seorang psikolog, diplomat, dan terkadang seorang yang kontroversial. Tidak semua mantan pemain memiliki kemampuan demikian. Mengapa ini terjadi? Apakah ada kegagalan sistematis dalam transisi dari menjadi pemain top menjadi pelatih hebat? Banyak yang berpendapat bahwa Ferguson terlalu dominan. Ia memegang kendali penuh atas setiap aspek Manchester United, membuat para pemainnya hanya perlu fokus di lapangan. Ketika tiba giliran mereka menjadi pelatih, mereka tidak punya pengalaman atau kemampuan dalam mengelola aspek-aspek yang lebih luas dari manajemen klub. Fakta lain yang menarik, beberapa pelatih terbaik di dunia tidak pernah menjadi pemain top. Jose Mourinho, misalnya, tidak memiliki karir gemilang sebagai pemain, tetapi sebagai pelatih, ia salah satu pelatih yang terbaik. Menjadi pelatih hebat memerlukan perspektif dan pendekatan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa kehebatan sebagai pemain tidak selalu menjadi indikator keberhasilan di bangku pelatih. Tapi, apakah ini berarti semua mantan pemain Ferguson akan gagal? Tidak juga. Ada beberapa yang kini menunjukkan potensi, seperti Michael Carrick dan Phil Neville yang mulai membangun karir kepelatihan mereka. Mungkin mereka akan menjadi pengecualian di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, Sir Alex Ferguson adalah fenomena unik dalam dunia sepak bola. Dan mencoba menirunya, bukanlah tugas yang mudah. Mungkin hanya akan ada satu Ferguson, dan tidak semua orang bisa melangkah di jalannya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar tentang siapa mantan pemain Ferguson yang menurut kalian bisa menjadi pelatih sukses di masa depan.